Di dunia keuangan global, sedang terjadi sebuah pergeseran tektonik, sebuah eksodus senyap, namun dampaknya luar biasa. Kaum superkaya dunia, para miliarder, entrepreneur, dan pemilik modal raksasa, sedang berbondong-bondong memindahkan harta dan keluarga mereka. Laporan terbaru dari Henley Private Wealth Migration Report 2025 menunjukkan sebuah angka yang mengejutkan. Tahun ini saja, hampir 10.000 orang superkaya baru akan pindah ke satu negara. Bukan ke Swiss, bukan ke London, tapi ke Uni Emirat Arab. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari tren global di mana 59% entrepreneur dunia berencana memindahkan kekayaan mereka ke luar negeri. Sementara negara-negara seperti Indonesia justru mengalami arus modal keluar. Pusat-pusat keuangan seperti Dubai dan Singapura justru berebut menjadi terminal transit bagi kapital dunia. Pertanyaannya sederhana, namun jawabannya kompleks. Apa yang dicari oleh kaum superkaya ini, dan mengapa mereka semua seolah tersedot ke oasis modern di tengah gurun pasir? Keberhasilan Uni Emirat Arab menjadi magnet kapital global tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari sebuah strategi jangka panjang yang dibangun di atas 5 pilar utama. Pilar pertama, surga pajak. Ini adalah daya tarik paling kuat. Di UEA, tidak ada pajak penghasilan pribadi, tidak ada pajak keuntungan modal, dan pajak properti pun nyaris nol. Secara praktik, UEA berfungsi sebagai tax haven atau surga pajak. Bagi orang dengan kekayaan miliaran dolar, rezim pajak 0% ini berarti efisiensi yang luar biasa. Kekayaan mereka bisa tumbuh secara maksimal tanpa tergerus oleh negara. Pilar kedua, benteng stabilitas. Dubai dan Abu Dhabi menawarkan sesuatu yang sangat langka di Timur Tengah, kepastian dan keamanan. Di tengah kawasan yang penuh gejolak, UEA adalah benteng yang tenang. Para pemilik modal tahu, aset mereka di sini tidak akan terancam oleh kudeta, nasionalisasi, atau kerusuhan sosial. Bagi kaum superkaya, keamanan adalah fondasi dari segalanya. Pilar ketiga, pusat dunia modern. UEA sudah lama tidak lagi bergantung pada minyak. Mereka berinvestasi besar-besaran pada pariwisata, real estate, keuangan, dan teknologi. Dubai International Financial Center, DIF, telah menjadi hub finansial regional, tempat berkumpulnya bank-bank top dunia. Infrastruktur kelas wahid, mulai dari bandara hingga logistik, membuat Dubai bukan hanya nyaman untuk liburan, tapi juga super efisien untuk mengelola bisnis global. Pilar keempat, karpet merah untuk investor. Melalui kebijakan Golden Visa, UEA membentangkan karpet merah bagi para investor. Dengan investasi tertentu, mereka bisa mendapatkan izin tinggal selama 10 tahun. Prosesnya cepat dan sederhana, jauh dari birokrasi rumit yang sering ditemui di negara-negara barat. Mobilitas ini memberikan fleksibilitas tak ternilai bagi para elit global. Pilar kelima, pelabuhan netral geopolitik. Ini mungkin jurus paling cerdas. UEA memosisikan diri sebagai hub netral antara Barat dan Timur. Ketika perang Rusia-Ukraina meletus, ribuan orang kaya Rusia memindahkan aset mereka ke Dubai untuk menghindari sanksi Barat. UEA menerima modal dari mana saja: Rusia, India, Afrika, Eropa. Mereka bisa menjaga hubungan baik dengan semua blok kekuatan dunia, menjadikan mereka pelabuhan aman di tengah badai geopolitik. Pertanyaan logis pun muncul. Jika pajaknya nol, lalu apa keuntungan ekonomi yang didapat oleh UEA? Jawabannya ada 3. Pertama, ledakan pasar properti. Kedatangan 10.000 orang kaya baru secara otomatis menciptakan lonjakan permintaan hunian mewah. Apartemen super premium, villa tepi laut, semuanya laris manis. Sejak beberapa tahun terakhir, harga properti di Dubai meroket rata-rata 15 hingga 20% per tahun. Properti di sana kini dianggap sebagai instrumen investasi yang aman untuk melindungi nilai kekayaan. Kedua, banjir likuiditas di sektor keuangan. Orang kaya tidak datang hanya membawa koper. Mereka membawa miliaran dolar yang kemudian masuk ke sistem keuangan UEA. Dana kelolaan di pusat finansial Dubai melonjak drastis. UEA kini menjadi magnet baru bagi family offices, perusahaan yang mengelola kekayaan keluarga lintas generasi,
dan juga hedge funds yang mencari basis operasi baru. Ketiga, gengsi dan reputasi global. Status UEA kini sejajar dengan Swiss dan Singapura sebagai safe haven atau surga aset dunia. Mereka berhasil menciptakan citra sebagai negara modern, stabil, dengan pajak 0%. Di tengah ketegangan dunia, Dubai bukan lagi sekadar tempat parkir uang, melainkan simpul penting dalam geopolitik keuangan global. Sebuah transformasi fenomenal dari ekonomi minyak menjadi ekonomi jasa finansial premium, yang dimungkinkan oleh rendahnya tingkat korupsi. Fenomena ini memiliki sisi gelap bagi negara-negara yang ditinggalkan. Ada 3 konsekuensi pahit yang harus mereka tanggung. Pertama, capital flight atau pelarian modal. Modal yang seharusnya menjadi basis pajak dan investasi di dalam negeri, justru terbang keluar. Ini memperburuk ketimpangan. Kelas kaya bisa menghindari pajak, sementara beban negara tetap ditanggung oleh kelas menengah dan bawah. Kedua, brain drain ekonomi. Yang pindah bukan hanya uang, tetapi juga para entrepreneur, inovator, beserta seluruh jejaring bisnis dan modal sosial mereka. Negara asal kehilangan talenta-talenta terbaiknya yang bisa menciptakan lapangan kerja dan inovasi. Ketiga, tekanan politik internal. Negara asal kini dipaksa untuk berbenah. Mereka harus memperbaiki sistem pajak, memberantas korupsi, dan menciptakan stabilitas politik jika tidak ingin terus ditinggalkan oleh warganya yang paling produktif. Fenomena global ini adalah sebuah cermin besar, sekaligus peringatan keras bagi Indonesia. Mengapa Indonesia tidak menjadi destinasi utama migrasi orang kaya? Jawabannya jelas. Pajak kita relatif tinggi, perlindungan hukum atas aset seringkali belum teruji, dan stabilitas politik masih dianggap fluktuatif. Sebaliknya, tetangga kita, Singapura, justru masuk dalam 10 besar negara tujuan orang kaya dunia, dengan target arus masuk 4.000 orang super kaya tahun ini. Mengapa? Karena mereka menawarkan tarif pajak yang lebih rendah, kepastian hukum yang kokoh, dan status sebagai pusat finansial Asia yang tak tergoyahkan. Secara akademis, ini bisa dijelaskan dengan teori push-pull. Faktor pendorong, push, dari Indonesia adalah ketidakpastian hukum dan pajak yang tinggi. Sementara faktor penarik, pull, dari Singapura dan UEA adalah sebaliknya. Akibatnya, Indonesia berisiko besar hanya menjadi sumber pelarian modal, bukan tujuan. Tanpa reformasi yang serius dalam penegakan hukum, perbaikan sistem demokrasi, dan transparansi, kekayaan yang diciptakan di bumi pertiwi akan terus mengalir keluar. Dunia sedang berada dalam sebuah kompetisi global yang sengit untuk merebut kapital dan talenta. Uni Emirat Arab telah menunjukkan formula kemenangannya. Kisah ini bukanlah sekadar tentang pindahnya orang kaya. Ini adalah tentang bagaimana sebuah negara harus menciptakan ekosistem yang adil, stabil, dan pro-pertumbuhan jika ingin maju. Jika tidak, jangan heran jika kekayaan bangsa akan terus mencari surga baru di tempat lain. Sementara beban fiskal untuk membangun negeri ini tetap ditanggung oleh mayoritas rakyat biasa.